Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah hari ini Allah berikan kita limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita bisa dapat berkumpul hadir dalam acara rebuan ya, insya Allah kita nanti akan ada ceramah insya Allah yang rutin. Alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan, banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mungkin hari ini bisa hadir ya karena mungkin sedang sakit gitu kan, atau ada saudara-saudara kita yang mungkin lagi sibuk. Semoga kita doakan teman-teman saudara kita yang masih sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat sakitnya. Semoga yang lagi sibuk Allah berikan kelancaran agar bisa aktif mengikuti kegiatan kajian seperti biasanya. Selawat bertangkaikan salam senantiasa pula kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya coba menyapa teman-teman yang hadir di sini ya. Insyaallah saya percaya ini ramai ya, ribuan. Insyaallah jadi seberapapun pelayanannya tetap sama, mau 1000 orang, 100 orang ataupun berapa orang ya tetap kita coba sama pelayanan insyaallah. Kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya jamaah pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Berkah selalu insyaallah. Semoga yang ikut kajian pada malam hari ini, saya doakan ya yang semangat yang hadir hari ini, semoga spesial prize ya, spesial edisi teman-teman yang hadir sini, semoga diberikan kelancaran dan kemudahan segala urusannya, sehat selalu sekeluarga, semoga yang punya hutang segera lunas lah insyaallah ya. Ya semoga yang sakit Allah angkat sakitnya, semoga doa yang paling penting juga segera sampai ke Baitullah sekeluarga insyaallah. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya sebelumnya perkenalkan, saya Hamzah Biryasta, saya relawan Bulan Sawit Merah Indonesia. Saya diamanahkan sebagai Kabid Sosial Trauma Healing di BCMIDIY. Jadi saya anggotanya Dr. Bambang. Alhamdulillah hari ini diizinkan untuk sebagai moderator yang salah hari ini akan materinya akan disampaikan oleh Ustadz Itang. Nah hari ini kita akan membahas beberapa hal insya Allah. Jadi hari ini kita akan bahas Mutiara Hikmah Peristiwa Hijrah. Salah dari Al Ustadz Itang Rusmana LC MH. Kepadanya kami persilahkan. Monggo Ustaz, tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nassara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa nabiyyika al-ummi alladzi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil baydha'il gharra lailuha kanahariha wa la yazigu anha illa halik
wa sallallahumma wa sallim wa barik ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Profesor Dr. Basuki Supartono yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi di Serang, Ustaz. Nampaknya lagi di perjalanan ya, Prof? Ya, dari Serang nih. Oh, dari Serang ya, Masya Allah. Insyaallah. Sehat, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan antum diberikan kelancaran, kemudahan dalam safar. Sukses selalu, Dok ya, dengan keluarga besar Al Fauzan, BSMI, Zikes, BSMI, dan moderator kita Mas Hamzah. Saya tadi salah baca, saya pikir barista, ternyata berista ya, beriasta. Beriasta. Iya. Tapi trauma healing juga boleh juga tuh pendekatannya, pendekatan barista ya. Bawa ngopi aja udah gampang urusan deh. Biar nyantai. Sekarang kan semuanya bisa dikopiin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala hajatnya, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani segala aktivitas kita insyaallah taala. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita bahas ya, kita mengkaji tentang tentang mutiara-mutiara yang terkandung pada peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini momentum yang momentum yang belum lama lewat ya. Kita tidak terasa sudah 1 tahun kita tidak berjumpa. Kemarin di 1444 Hijriah. Nah, ternyata ketemu lagi di 1445 Hijriah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, 8 mutiara hikmah hijrah. 8 hikmah ya. Tentu bukan hanya 8, tetapi ini sebagai poin-poin yang saya lihat mungkin urgen ya, poin-poin yang prioritas gitu. Meskipun kalau baca bukunya Profesor Dr. Ali As-Salabi begitu banyak hikmah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hijrah itu dijadikan sebagai momentum penanggalan tahun baru Islam ya, atau tahun di dalam Islam. Momentum hijriah ini. Padahal peristiwa hijrahnya itu baru ditetapkan sebagai momentum penanggalan di dalam Islam setelah 17 tahun dari peristiwa hijrahnya itu sendiri. Jadi setelah 17 tahun setelah terjadinya peristiwa hijrah, yaitu pada zaman sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum dikukuhkan, ya. Kemudian juga pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga belum ditetapkan. Barulah sekitar 4 tahun pasca kekhalifahan
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, peristiwa hijrah ini baru dijadikan sebagai momentum penanggalan di dalam Islam. Nah, itu terjadi ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu menjadi gubernur di Basrah, ya, maaf ini bukan gubernur Mekah, gubernur Basrah di Irak. Namanya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Dia menerima surat dari Madinah dari Khalifah Umar bin al-Khattab radhiyallahu an. Nah, saat surat itu sampai ke Basrah, tahunnya sudah berubah, tahunnya sudah berganti gitu. Karena mungkin perjalanan surat dari Madinah ke Irak ya membutuhkan waktu yang lama ya, karena jaraknya jauh begitu. Kebayanglah pada zaman itu ya semuanya mesti offline gitu ya, tidak bisa online, tidak hanya seperti hari ini ya kita ada di mana-mana ya kan, tapi dengan teknologi Zoom ya, teknologi internet, kita bisa bertatap layar, kita bisa berjumpa gitu teman-teman sekalian ya. Nah, pada masa itu tentu kalau ngirim sesuatu ya mesti melewati moda transportasi yang ada pada zaman. Sampai ke Basrah, surat itu sudah pindah tahun ya. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau berkirim surat ke Umar ibn al-Khattab menanyakan tentang status surat itu ya. Apakah itu surat berlaku pada tahun sebelumnya atau berlaku pada tahun yang baru gitu. Kemudian juga Umar berpikir kalau wilayah kekuasaan Islam ini semakin luas ya, semakin jauh dari pusat kekuasaan, tentu juga akan menjadi kendala tersendiri ya. Akhirnya Umar kemudian membentuk tim ad hoc begitu ya untuk mencari formula kira-kira tahun dalam Islam itu dinamakan tahun apa gitu ya, untuk menamainya tahun 1 mulai dari mana gitu momentumnya. Ada 4 opsi yang ditawarkan atau yang muncul ke forum ya. Ada peristiwa lahirnya Nabi, kemudian peristiwa turunnya wahyu pertama, kemudian peristiwa wafatnya Nabi, dan peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 3 opsi yang pertama itu tereliminir karena berbagai macam alasan, di antaranya adalah karena secara penanggalan, secara filosofis gitu ya. Akhirnya ditetapkanlah peristiwa hijrah sebagai peristiwa peristiwa yang disepakati sebagai momentum penanggalan di dalam Islam. Ditetapkanlah itu pada masa Umar dan langsung mungkin terjadi waktu itu tahun ke-17 ya. Baru ditetapkan langsung tahun ke-17, mundur ke belakang ya, 17 tahun dari peristiwa hijrah. Subhanallah. Kebaca juga oleh kita ya teman-teman sekalian, itu hal yang sifatnya mutaghayyirat ya, hal-hal yang sifatnya fleksibel, yang bisa bisa berganti-ganti gitu. Bukan hal yang sifatnya sawabit atau hal-hal yang baku. Makanya menarik sekali kalau kita membaca syariat Islam, hal-hal yang sifatnya baku itu sudah ditetapkan
penetapannya sudah ada di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, sholat 5 waktu, kemudian haji, itu detailisasi. Hal-hal yang sifatnya sawabit, prinsip-prinsip itu ya itu sudah ditetapkan tentang pembagian waris misalkan. Itu nggak boleh ijtihad ya tentang hukum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menetapkan. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya mutaghayyirat, hal-hal yang berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dimungkinkan membuka ruang ijtihad ya, diberikan kepada kaum muslimin untuk berinovasi ya, berkreasi sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti halnya penggunaan teknologi pada hari ini. Ini bukan hal yang baku. Itu silahkan saja, optimalkan, manfaatkan. Jangan sampai dibilang ini sesat atau ini haram dan lain sebagainya. Itu hal ya yang sifatnya mutaghayyirat ya, termasuk dalam beberapa penetapan atau dalam beberapa praktek pelaksanaan syariat. Sebagaimana halnya nama hijrah itu ditemukan 17 tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran menjanjikan hijrah itu sebagai momentum perubahan. Nah, kita kalau mengucapkan kata perubahan sekarang ini jadi agak sensi ya. Nah, karena ada yang pro dengan perubahan, tapi juga ada yang pro dengan lanjutkan. Nah, kalau ditarik dalam konteks politik ya. Nah, tetapi ini terlepas dari itu semuanya, tetapi kalau kita membaca hijrah ini momentum perubahan, dan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yuhajir fi sabilillah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yazid fil ardi, niscaya akan mendapatkan di bumi ini muraghaman kasiran, tempat hijrah yang banyak, wasa'atan, dan kelapangan rezeki dan kehidupan." Ya. Jadi kalau hijrah itu, kalau ada bahasa mengatakan hidup ini, dunia ini tidak selebar daun kelor ya. Bumi ini luas, kemudian tempat ini luas, bukan itu-itunya aja gitu. Dunia tidak selebar daun kelor. Maka yang berhijrah di jalan Allah, asal di jalan Allah, maka dia akan menemukan yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Dia akan menemukan tempat hijrah yang banyak, juga kelapangan rezeki dan kehidupan. Siapa bilang misalkan di tempat A itu lebih sempit, di tempat A lebih susah. Ya, asal niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yajid muraghaman katsira wasa'. Sebagaimana dulu Nabi SAW ketika pindah dari Mekah ke Madinah, ya, meskipun di Madinah tidak ada family, ya, tidak ada aset, tidak ada jaminan hidup, boro-boro ada BPJS gitu ya. Nah, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pindah aja. Setelah pindah, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Ya, ternyata banyak pendukung, kemudian ada bumi yang luas, kemudian juga potensi mata pencaharian, rezeki, dan lain sebagainya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, ya, udah niat hijrah ya kepada Allah dan Rasulnya, tetapi summa yudrikul maut, tetapi kematian menjumpainya di tengah jalan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah,
Nah, bagi mereka yang seperti itu pahalanya telah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin melakukan satu kebaikan tapi nggak kesampaian karena usia terbatas, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena itu kita baca efek hijrah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat positif sekali ya. Dari lemah menjadi kuat. Tadinya di Mekah dikejar-kejar oleh orang musyrikin. Setelah hijrah, orang musyrikin yang dikejar-kejar sama kaum muslimin. Ya, ampun-ampunan mereka itu. Nah, padahal baru saja kaum muslimin menandatangani perjanjian gencatan senjata 10 tahun dalam Sulhul Hudaibiyah. Nah, dan kalau secara secara kasat mata isi perjanjiannya itu merugikan kaum muslimin. Tetapi ternyata seperti itulah cara Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dari lemah menjadi kuat. Dari hina menjadi mulia. Dari minoritas menjadi mayoritas. Ya. Kemudian dari sengsara menjadi berkuasa. Dan juga bisa menegakkan nilai-nilai Islam di masyarakat. Ini efek hijrah. Dan kita bisa bacalah Rasul ketika haji wada itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika hijrah mungkin ada sekitar 300-an yang masuk Islam sebelum hijrah itu di Mekah. Tapi pasca hijrah 10 tahun kemudian Rasul melakukan haji wada tahun ke-10, maka ada 120.000 kaum muslimin yang turut serta dalam haji wada. Itu dikurangi ya jumlah anak kecil, orang tua yang tidak mampu jalan gitu. Kaum muslimin yang ikut haji wada 120.000 dalam kurun 8 tahun ya, dari 300. Ya, semuanya tunduk kepada perjanjian atau kekuasaan Islam. Sehingga berhala-berhala juga dibersihkan dari Masjidil Haram, dari Ka'bah, dari kota Mekah, dari Jazirah Arabia. Dengan apa? Dengan spirit hijrah. Nah, jadi itulah momentum hijrah yang sangat luar biasa, inspiring sekali. Apa hikmah-hikmahnya? Yang pertama, teman-teman sekalian, dari hijrah itu kita belajar tentang kematangan perencanaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat rencana hijrah itu tidak asal-asalan, tapi Rasul buat rencana sematang mungkin, sedetail mungkin. Ya, tergambar dari pertama ketika Rasul hijrah itu Rasulullah keluar dari rumahnya ke rumah Abu Bakar itu pada siang hari bolong. Siang hari bolong itu ya sekitar pukul 1 ya, 1 atau 2 siang gitu. Di mana pada saat itu tidak ada orang yang keluar rumah karena panasnya terik matahari yang yang menyengat ya, menyinari bumi. Orang-orang tuh pada qailulah, pada tidur siang. Nah, pada saat itulah Rasulullah keluar.
Tentu ini rencana matang supaya orang nggak tahu gitu. Tidak mentang-mentang Rasul petantang petenteng misalkan, ya keluar dari rumahnya ngelewatin kerumunan orang, enggak. Itu mesti matang. Kemudian Rasulullah merahasiakan juga identitasnya dengan apa? Menutup kepala. Ketika keluar dari rumah, kepala beliau ditutup, ya, menutup kepala sehingga tidak mudah dikenali oleh orang. Ya sudah siang hari bolong, Rasulullah keluarnya juga mengenakan penutup kepala, maka sempurnalah ya penyamaran atau persembunyian yang dilakukan oleh Nabi. Yang ketiga, Rasulullah meminta Abu Bakar ketika sampai di rumah Abu Bakar, Rasul minta agar Abu Bakar mengeluarkan siapapun dari rumahnya. Ya, ketika bicara tentang rencana hijrah ini. Ya. Jadi benar-benar rahasia. Ya, sehingga Aisyah ketika ditanya, Aisyah pun nggak tahu. Aisyah ditanya nggak tahu. Hanya orang-orang tertentu nanti yang mendapatkan informasi hijrah. Ya. Hatta Abu Bakar sendiri di awal-awalnya dia tidak tahu Rasul mau kemana dulu. Tapi Rasul hanya bilang kepada Abu Bakar, kita akan keluar nanti malam. Subhanallah, sebuah rencana yang sangat rahasia sekali. Kemudian Nabi berangkat malam hari dari pintu belakang, ya. Dan Rasulullah memilih jalan yang tidak biasa dilalui. Rasul mencari jalan yang nggak biasa ketika prosesi hijrah. Sekali lagi ini bagian dari rencana ya, kematangan rencana yang dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi kesuksesan hijrah. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeleksi betul formatur tim ses hijrahnya. Jadi hijrahnya Nabi ditopang oleh beberapa SDM. Nah, selektif, tidak Putus-putus, Ustaz. Ustaz Itang. Ustaz Itang, ada? Keluar ya Ustaz Itang ya? Udah masuk Ustaz Itang? ya, ini jaringannya nih agak berat nih kayaknya, Ustaz. Coba naikin lagi. Anak off cam ya supaya nggak terlalu berat nih. Aman-aman. Oke. Dan nambah lagi layar ya. Aman-aman. Iya. Jadi yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeleksi betul formatur tim ses hijrahnya ya. Pertama, timnya itu terdiri dari kerabat dekat. Ini dipilih untuk kemudahan organisasi. Kemudian juga menjadi dasar kerahasiaan ya. Kemudian Rasulullah menempatkan SDM sesuai dengan kapasitas dan tugas.
juga menutup semua celah kebocoran informasi yang sekiranya punya potensi bocor, itu benar-benar diantisipasi ya dengan melokalisir orang-orang yang tahu tentang rencana hijrah. Meskipun dia kerabat dekat tapi tidak bersinggungan dan tidak punya peran dengan rencana hijrah, itu tidak dilibatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tim ses hijrah itu terlihat misalkan pertama Ali bin Abi Thalib, beliau ya, beliau tidur di kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu Ali ini sepupunya Nabi ya, sepupunya Nabi, anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia punya keberanian yang luar biasa, siap menghadapi resiko kematian. Ya, apa tugasnya? Tidur di kamar Nabi. Untuk apa? Mengelabui orang-orang musyrikin yang pada waktu itu ada 15 orang pemuda, utusan dari 15 kabilah. Mereka membawa pedang tajam dan mereka mendapatkan perintah untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka hanya mendapatkan jatah satu orang satu tebasan pedang. Nah, Ali tidur di kamar Nabi untuk mengelabui mereka agar konsentrasi mereka fokusnya ke kamar Rasul, ke rumah Rasulullah. Padahal Nabi siang hari itu sudah keluar ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi mereka fokus di sana dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan rencana lainnya. Ya. Nah, ini strategi Nabi SAW. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abdullah bin Abu Bakar ini putranya Abu Bakar. Dia dikenal sebagai pemuda cerdas, cekatan, kemudian juga pandai bersiasat. Nah, beliau bertugas untuk memasok informasi. Jadi kalau siang hari, Abdullah bin Abu Bakar itu bersama orang-orang musyrikin di Mekah gitu, ya, dia cari-cari info, updating informasi, apa nih yang sedang viral, ya, kebijakan apa yang diambil oleh orang-orang musyrikin, strategi apa yang dilakukan oleh mereka, ya, maka diserap tuh infonya oleh Abdullah bin Abi Bakar. Ada pasukan ke Yaman atau ke utara, ke selatan, barat, timur gitu ya. Nah, ini semuanya diserap secara detail oleh Abdullah bin Abi Bakar untuk kemudian nanti malamnya beliau bawa tuh kepada Nabi yang ada di Gua Sur untuk dilaporkan, wahai Rasulullah, ada informasi begini, begini, begini. Berdasarkan informasi itulah Rasulullah kemudian membuat arah kebijakan. Ya, arah kebijakan. Kata Nabi, mungkin ya kita akan terus ada di Gua Sur terlebih dahulu. Ya, besoknya dapat informasi lagi, ya, informasi lagi. Akhirnya setelah 3 hari Nabi baru kemudian melanjutkan perjalanan hijrah. Kemudian putri Abu Bakar yang lain, Asma binti Abi Bakar, dia punya tugas untuk memasok logistik, ya, punya tugas untuk memasok logistik kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasul manusia biasa butuh makan. Ketika 3 hari di Gua Sur itu, Asma lah yang punya tugas untuk mengantarkan makanan. Makanya Asma disebut sebagai wanita Zatun Niqataini, ya, si pemilik 2 selendang. Dia punya kain, kemudian kainnya itu disobek, dibagi jadi 2, maka dia mendapatkan gelar Zatu An-Niqataini, si pemilik 2 selendang.
Kemudian ada juga sosok Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini ya bertugas untuk menyiapkan daging dan susu dengan cara apa? Mengembalakan kambing Abu Bakar As-Siddiq ya ke dekat gua yang dipakai tempat persembunyian Rasulullah. Kemudian diperah susu kambing, diberikan kepada Nabi dan Abu Bakar. Lalu Amir bin Fuhairah juga menghapus jejak yang dilewati oleh Nabi dengan mengembalakan kambing, menghapus jejak tersebut. Sementara navigator untuk mencari jalan yang tidak biasa dilakukan untuk sampai ke Madinah, ini Abu Bakar menyewa namanya Abdullah bin Uraikid. Navigator yang terpercaya, ya, punya kualitas, dan dia membawa Rasul dan Abu Bakar hingga sampai ke Madinah dengan tanpa melewati jalanan biasa. Jadi ini tim ses hijrahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau sampai ke Madinah dengan selamat. Pelajaran yang lain dari peristiwa hijrah itu, kita melihat dari sosok Nabi. Nabi adalah sosok yang senantiasa optimis, tidak putus asa dalam melihat kehidupan, ya, dalam menjalani hidup. Padahal Rasulullah 13 tahun dakwah di Mekah, pengikut tidak signifikan, mungkin sudah menghabiskan sekian banyak harta, ya, aset yang dimiliki oleh Khadijah, tapi tanda-tanda kemenangan itu belum kelihatan. Nabi tidak pesimis dengan itu. Bahkan upaya untuk mengkerdilkan dakwah itu terus dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ada yang lobi kepada paman Nabi, menyebar isu negatif, kemudian beralih dengan kekerasan fisik, kemudian keluarga Nabi diembargo, diboikot, kemudian tidak juga sukses, mereka kemudian mengangkat senjata memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam peperangan itu kadang Nabi menang, kadang Nabi kalah gitu ya. Tapi Rasul istiqomah, komitmen, dakwah tetap dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ketika ada seorang sahabat namanya Khabbab bin Arat atau Ammar bin Yasir, ya, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ala tastansiru Rabbana, kenapa tidak sebaiknya lah, bukan tidak, apakah tidak sebaiknya engkau minta tolong kepada Allah gitu. Ini rasanya kita ini sudah di ubun-ubun nih, udah habis ini itu, tapi tanda-tanda kemenangan kok kayaknya masih jauh juga. Ala tastansiru Rabbana, apakah tidak sebaiknya mohon perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menjawab, kata Rasulullah, inna man kana qablakum, umat-umat terdahulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yuldu ahadukum alal ardi, yuldu ahadukum, di antara mereka ada yang ditanam, dibenamkan ke bumi, tersisa kepala, payun syaru bimin syarin min hadid, kemudian kepalanya digergaji, ya. Ada juga yang payum syatu bimustin min hadid, ada yang kepalanya disisir dengan sisir besi yang mengelupas kulit kepala, wala yusrifuhu an rabbihi, tapi dia tidak bergeser dari keyakinan kepada Tuhan. Wallahi, kata Nabi, wallahi demi Allah, la yasiru rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu illallah. Demi Allah, satu saat nanti ada orang yang jalan dari San'a ke Hadramaut, tiada yang dia takuti kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnakum tasta'jilun, tapi kalian ini
ingin segera memetik hasil. Nah, dalam konteks ini kelihatan optimisme Rasulullah dalam berjuang. Sebagaimana perjuangan itu butuh pengorbanan. Perjuangan pasti ada resiko, tidak langsung mendapatkan kemenangan. Intinya adalah la tahzan, jangan bersedih hati. Ya, jangan bersedih hati, jangan putus asa, karena Allah akan senantiasa innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kemudian yang kelima, pelajaran pentingnya apa? Urgensinya peran wanita muslimah dalam hijrah itu. Ada sosok Aisyah radhiyallahu anha, putri Abu Bakar juga, yang menceritakan secara detail tentang peristiwa hijrah kepada kita. Ada sosok Ummu Salamah radhiyallahu anha, yang ketika dia mau hijrah, dia tertahan, ya, tidak boleh oleh kaumnya, tidak boleh ikut suaminya Abu Salamah untuk hijrah. Setahun Ummu Salamah pisah sama Abu Salamah, ya, karena ditahan oleh kaumnya. Sebagaimana ada sosok Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, dia wanita tegar, wanita soleha, tegar, kokoh, kuat, tidak membocorkan rahasia negara keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berangkat hijrah. Ketika beliau besoknya, ketika Nabi sudah berangkat hijrah, didatangi oleh Abu Jahal, Abu Lahab, gitu. Kemudian ditanya, Aina abuki, ayahmu kemana? Asma nggak jawab. Kata Asma, la adri, saya nggak tahu kemana mereka pergi. Kemudian dipukul Asma itu, digampar, ya, pipinya digampar, sehingga anting-anting di kupingnya itu lepas, saking kerasnya pukulan Abu Jahal kepada Asma. Tapi Asma tidak membocorkan rahasia. Nah, ini kan kekokohan, ketangguhan yang dimiliki oleh seorang Asma itu sangat luar biasa. Kemudian yang keenam, dalam peristiwa hijrah terjadi banyak mukjizat nyata. Ada mukjizat nyata yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalkan mulut gua Nabi itu dilindungi oleh jaring laba-laba, ya, sehingga orang-orang musyrikin yang sudah sampai di mulut gua, mereka tidak percaya kalau ada orang di dalam, padahal Rasul dan Abu Bakar ngumpet. Dari mana? Karena mereka melihat mulut gua itu masih ada jaring laba-laba. Kalau seandainya kalau ada manusia yang masuk, tentu nggak akan ada jaring laba-laba gitu di depan mulut gua. Nah, jaring laba-laba ini menjadi mukjizat, ya. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga ada seorang yang namanya Suraqah bin Malik yang belakangan nanti masuk Islam. Dia tahu orang-orang musyrikin menyiapkan hadiah 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Rasulullah SAW hidup dan mati. Nah, dan dia tahu ciri-ciri itu dikejar Nabi, tapi ketika mau nangkap Rasulullah, kudanya terperosok jatuh dan dia jatuh. Dia bangkit lagi, ngejar lagi, mau nangkap, jatuh lagi. Terus berulang begitu. Sampai akhirnya Suraqah paham, ya, ini adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yang waktu itu Suraqah belum paham juga, ya, belum masuk Islam. Itu terjadi mukjizat itu ketika peristiwa hijrah. Sebagaimana Rasulullah selama perjalanan ke Madinah senantiasa dinaungi oleh awan sehingga perjalanannya lancar, ya. Tidak melelahkan, tidak terlalu melelahkan. Berikutnya
kita dapat pelajaran dai itu harus menjaga diri dari harta orang. Dari mana pelajarannya? Yaitu ketika Suraqah menawarkan kepada Nabi untuk mengambil senjatanya, mengambil untanya, mengambil kambingnya, ya, kalau dibutuhkan oleh Nabi. Tapi Rasul nggak mau. Ya, kata Rasulullah, terima kasih ya atas bantuanmu. Rasul cuma minta satu, untuk merahasiakan keberadaan mereka dan pertemuan mereka. Nah, dengan begitu maka tidak ada lagi beban. Tidak ada beban mental ya. Tidak tergadaikan gitu. Karena Rasulullah tidak mengambil manfaat dari Suraqah. Rasul merdeka ya, independensinya masih ada. Integritasnya masih terjaga. Tentu beda halnya dengan orang-orang yang tidak punya prinsip, yang menggadaikan prinsip. Ini akan sangat bahaya bagi perjuangan. Kemudian ke-8 terakhir, dari hijrah itu kita melihat tentang generasi pejuang yang berhasil diciptakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, generasi pejuang semua, mereka korban harta, korban nyawa, dan korban-korban yang lain, ya, demi dakwah Islam, demi Allah dan Rasulnya. Tentu hijrah tidak akan sukses kalau tidak ditopang oleh para mujahid yang tadi pada siap berkorban ya dalam peristiwa hijrah ini, ya, dengan harta dan jiwa mereka. Abu Bakar itu bahkan ketika dia nangis saking bahagia ya, nangis bahagia justru ketika Rasulullah memintanya untuk menemani hijrah. Sehingga kata Aisyah, aku tidak melihat tangisan karena kebahagiaan kecuali ketika melihat ayahnya nangis karena senang sekali diajak nemenin hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Ya mau berjuang, resiko depan mata, justru bahagia gitu, justru senang. Wah ini kan ya mentality yang sangat luar biasa sekali yang dimiliki oleh generasi pada waktu itu. Sebagaimana Ali siap korban nyawa dengan tidur di depannya Rasul, Suhaib Ar-Rumi, yang sahabat ini berhijrah dan dia mengorbankan hartanya ketika hijrah ke Madinah ya, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman, itu barangkali ya pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa kita jadikan sebagai inspiring ya, keteladanan dalam hidup, dan bisa kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini secara baik. Wallahu a'lam bishawab. Mas Hamzah, itu yang bisa Anda sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah luar biasa sekali ilmu yang jenengan berikan. Insyaallah sangat bermanfaat. Sekalian kita juga mereview bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah. Salah satu banyak sekali yang kita bisa ambil ya, mulai dari proses perjalanan, cara kita juga merekrut ya orang-orang yang akan berhijrah. Kita juga banyak-banyak belajar. Salah satunya juga adalah keluarga. Nah, untuk teman-teman yang ikut kajian pada malam hari ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanyakan kepada Ustadz Itang, boleh dihidupkan mic-nya sambil bertanya, insya Allah. Jadi biar kita sama-sama belajar hari ini, biar insya Allah ilmunya makin berkah. Monggo teman-teman, siapa yang ingin bertanya, boleh. Kita coba buka 2 sesi pertanyaan dulu. Monggo. Monggo Pak
Monggo Dok, Dokter Basuki, silakan untuk bertanya. Iya, assalamualaikum. Ini yang nanya bukan Prof. Basuki, tapi saya. Soalnya perjalanan jadi HP-nya. Iya, diwakili ya. Ya, Yes, yes, Ustaz ya. Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin apa saya yang kelewatan dengar apa bagaimana? Jadi Ali itu kan tidur itu di tempat tidurnya Rasulullah untuk mengelabui kaum Quraisy ya, meskipun risikonya adalah dia dibunuh. Tapi terus bagaimana itu kelanjutannya, Ustadz? Ya. Saya mohon maaf kalau tadi udah dijelaskan, mungkin saya yang lewat. Apakah orang Quraisy itu jadi menyerbu atau bagaimana? Dan kalau nggak salah itu ada juga ular tuh, ada hewan ular terlibat di perundingan antar orang Quraisy itu. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Monggo yang pertanyaan kedua dijawab langsung atau gimana Ustaz, atau tambah dulu? Ya, sebelum lupa ya, kita langsung aja tanggapi. Ditanggapi aja ya, Mas Hamzah. Iya, siap. Silakan. Ya, Ustaz, monggo langsung. pertama ya tentang kisah Ali radhiyallahu an. Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah SAW. Ali selamat ya. Meskipun dia punya resiko dihabisi gitu. Tapi beliau selamat setelah mereka tahu yang tidur itu bukan lagi Rasul. Karena orang-orang musyrikin itu kadang punya jiwa kesatrianya masih ada gitu ya. Kalau yang tidak punya kasus mereka tidak habisi. Namun juga Ali itu punya tugas dari Nabi. Kenapa hijrah belakangan gitu ya? Ali punya tugas untuk mengembalikan titipan orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang Quraisy itu boleh dibilang split personality, ya, punya kepribadian ganda gitu. Mereka percaya betul kepada sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga menjuluki Rasul dengan Al-Amin itu kan. Sehingga mereka kalau punya barang-barang berharga, mereka titip kepada Nabi. Kalau punya emas, kalau di rumah mungkin dirampok atau hilang atau gimana lah. Nah, mereka titip kepada Nabi kalau punya barang-barang berharga. Tapi mereka tidak percaya kepada Nabi dalam bab keyakinan. Kalau masalah keyakinan suruh nyembah Allah, mereka nggak percaya gitu. Nah, Ali itu punya tugas untuk mengembalikan titipan-titipan orang-orang musyrikin Quraisy itu kepada yang berhak. Nah, ditugaskanlah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi, setelah Ali selesai menuntaskan tugasnya, maka Ali kemudian hijrah dan ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Kuba. Ya, kalau kita umroh, kita biasa dibawa tuh city tour-nya ke Masjid Kuba. Disitulah perjumpaan Ali dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa hijrah, dan mereka bareng-bareng Ustaz, ulang lagi. Ustaz, terus Terputus gimana ya. Ustaz? Keputus kayaknya. Gimana Ustaz? Oh, keluar. Kayak bentar lagi masuk. Udah masuk Ustaz. waduh, ya. Jadi
di perundingan itu iblis menyerupai manusia ya, kakek-kakek tua gitu. Kemudian si iblis itulah yang mengusulkan pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ada riwayat kalau yang saya baca itu adalah burung merpati ya Bu Dokter itu yang bersarang di mulut gua, Ya, kemudian burung bertelur merpati. di situ ya, dan itu juga menjadi mukjizat. Di riwayat yang lain juga ada tumbuhan-tumbuhan kecil gitu yang hidup di mulut gua dan subur. Nah, sehingga orang musyrikin mereka berkesimpulan kalau ada orang masuk pasti ini udah keinjak gitu. Si tumbuhan-tumbuhan ini pasti ada bekas injakan. Tapi itu tidak terjadi. Ya itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya, meskipun dengan makhluknya yang lemah ya, dengan sarang laba-laba, dengan tumbuhan kecil gitu, dengan sangkar burung, sarang burung. Subhanallah. Itu teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi junudus samawati wal ardh. Ya, bagi Allah Subhanahu wa taala tentara langit dan bumi. Semuanya adalah tentara Allah, semuanya adalah pasukan Allah. Kalau Allah gerakan untuk membela hamba-hambanya, maka itu akan menjadi tentara yang tangguh, yang kokoh, yang kuat, yang bisa mengalahkan Termasuk yang kedurhakaan. Ya, Abu Bakar digigit ular ya, disembuhkan dengan ya, air ludah Rasulullah. iya, betul. Ya, subhanallah, banyak kisah-kisah yang luar biasa ya, masya Allah. Ya betul, sudah Bu Dokter, terima kasih. Allahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan Ustaz. Syukran. Insyaallah. Enggak, bagi teman-teman yang ingin menanyakan, ya masih ada. Ada yang ingin tanyakan? Insyaallah sangat bermanfaat sekali ya. Jadi sambil review lagi bagaimana kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, biar kita sama-sama belajar ibrahnya insyaallah. Ada lagi? Kalau tidak ada, nanti kita akan tutup dengan doa. Monggo teman-teman. Silakan, ada yang ingin tanyakan? Mana? Oke. Sepertinya nggak ada Ustadz ya? Atau Yap. sepertinya kita cukupkan saja untuk sesi pertanyaannya. Soalnya nanti kita lanjut di sesi pertemuan selanjutnya insyaallah, atau mungkin teman-teman di sini pada malu gitu kan untuk bertanya, nanti juga bisa di chat pribadi gitu kan tertanya, karena bisa jadi agak malu bertanya di forum ya, atau misalkan lain waktu bisa dihubungi Ustadz Itang lagi, sama-sama belajar kita insyaallah hari ini. Demikian teman-teman semua, sudah menginjak waktu 9:08. Insyaallah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan doa insyaallah pada Ustadz Itang. Tutup doa Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara.
Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa nas'aluka ma sa'ala bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika mimma 'adza minhu nabiyyuka wa abduka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa an taqdiya lana qada'an wa taj'al aqibatahu rusyda. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la asiran illa yassartah wa la maridan illa syafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Itang atas doanya, atas ilmunya. Teman-teman semua yang hadir hari ini, terima kasih sudah hadir. Semoga lain kesempatan ikut berkontribusi lagi. Insya Allah kita percaya makin lebih banyak lagi insya Allah yang hadir untuk kegiatan kajian Zikr Rabuan kita insya Allah. Teman-teman semua, saya doakan teman-teman BCMI dimanapun berada, semoga yang hadir hari ini Allah berikan kelancaran dan kemudahan segala urusannya, sehat selalu sekeluarga, diberikan rezeki yang melimpah berkah, jadikan keturunan soleh-solehah, pengamal dan penghafal Quran. Teman-teman semua, saya dapat titip dari kisah ini dan juga dari nasihat salah satu guru saya, hijrah itu adalah proses memperbaiki diri. Jadi bukan hanya sekedar hijrah tempat, tapi hijrah itu juga adalah proses memperbaiki diri dari masa yang lama, ya perilaku yang buruk pada perilaku yang baik itu. Tindakan yang buruk menjadi tindakan baik. Jadi hijrah adalah proses memperbaiki diri. Tapi jangan jalan sendiri. Maka sama-sama kita bisa belajar. Insyaallah Allah kuatkan kita istiqomah dalam ketaatan dan kebaikan. Semoga kita Allah izinkan bertemu dengan Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Karena kita posisi sekarang adalah sedang golek sang mati kalau bahasa Jawanya. Jadi kita sedang mengumpulkan bekal sehingga nanti mati dalam keadaan yang baik insyaallah. Sehingga Allah senang dengan kita dan kita pulang dalam keadaan sebagaimana surat Al-Fajr di 3 surat terakhir, yaitu adalah salah satu alasan kenapa saya tetap bertahan di bulan Sabit Merah Indonesia, dan teman-teman semua yang berjuang juga, jadilah jiwa-jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata ya ayuhan nas, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jiwa-jiwa yang tenang sehingga nanti kita pulang ke hadapan Allah dalam keadaan yang lebih tenang, sehingga kita tidak hanya belajar kisah perjalanan Rasulullah, tapi juga memperbaiki bagaimana kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Demikian saya Hamzah Biryasta, relawan Belan Sabit Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khair.